politics must never be a literal battlefield, and God forbid, a killing field. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Situasi di Amerika Serikat pasca upaya pembunuhan Donald Trump agaknya relatif tenang di permukaan. Tapi di baliknya pergolakan politik berlangsung diam-diam. Kubu Republik yang mengusung Donald Trump sebagai kandidat presiden untuk ketiga kalinya cukup senang dengan efek emosional selamatnya tokoh itu dari usaha pembunuhan. Dampak politik dari upaya gagal serta reaksi Trump yang heroik sesaat setelah ia menyadari serangan memompa citra dirinya sebagai petarung sejati. Sebaliknya situasi terbaru itu terlihat sangat menekan Joe Biden dan Partai Demokrat yang hendak mengusungnya di Pilpres Amerika Serikat 2024. Biden sebelumnya sudah berada di bawah tekanan politik yang sangat besar. Upayanya memulihkan diri dari kinerja debat di CNN yang jeblok belum membuahkan hasil. Semakin banyak anggota Partai Demokrat yang mendesaknya untuk mundur dari nominasi setelah melihat kemampuan kognitifnya yang sangat bermasalah. Dalam persepsi publik, lolosnya Donald Trump dan penampilannya yang heroik membuat Donald Trump semakin jauh meninggalkan Biden yang terlihat justru semakin lemah. Pidatonya di Oval Office untuk menurunkan tensi politik belum bisa membuat perubahan. Agitasinya yang sebelumnya selalu menyudutkan Donald Trump telah menjadi bumerang. Nah, lalu bagaimana dan seperti apa kans Joe Biden menuju Konvensi Nasional Demokrat dan Pilpres Amerika pada 5 November 2024? Mampukah Biden membalikkan keadaan? Kubu Demokrat menyadari betul upaya pembunuhan terhadap Donald Trump di Butler, Pennsylvania telah memperkuat peluang Trump untuk memenangi Pilpres 2024. Atau sekurangnya momen itu semakin mempersulit jalan Joe Biden terpilih kembali jika ia tetap dipilih Demokrat untuk bertarung melawan calon presiden Partai Republik. Implikasi politik dari serangan yang menimpa Trump dipastikan mengubah isu-isu kampanye Biden yang selama ini menyerang karakter Donald Trump. Butuh waktu berminggu-minggu bagi Biden dan timnya untuk kembali menggoreng pribadi Trump ketika publik memperhatikan dan memberi simpati atas apa yang baru saja dialami oleh Donald Trump. Partai Republik pasti akan memaksimalkan kampanye dengan menarasikan Trump adalah seorang martir bagi demokrasi Amerika Serikat. Menyerang Trump di saat-saat seperti ini pastinya akan menambah kerugian bagi Biden yang kesulitan meyakinkan bahwa dirinya kuat dan fit memimpin negerinya. Tapi ada pula kalangan Demokrat yang percaya melanjutkan kampanye dengan menyerang Trump adalah jalan mengejar ketertinggalan Biden sejak debat Capres di Atlanta. Elit Demokrat menyadari Trump dan kubu Republik pasti menggunakan Konvensi Nasional Republik di Wisconsin sebagai panggung untuk menjatuhkan Joe Biden. Karena itu berhenti menyerang Trump adalah kesalahan yang pastinya akan merugikan Biden dan partainya. Tim Biden sejauh ini menghentikan iklan-iklan kampanye yang umumnya secara tajam menyerang pribadi Donald Trump sebagai bentuk penghormatan atas kejadian yang menimpa Donald Trump. Di sisi lain, kedua tokoh ini masih memiliki peluang sama untuk memenangkan hati kelompok kecil pemilih yang belum menentukan pilihan di beberapa negara bagian utama. Meski tertinggal relatif jauh, jajak pendapat Bloomberg dan Morning Consult menunjukkan Biden sedikit unggul dari Trump di negara bagian Michigan dan Wisconsin. Sementara Trump sedikit unggul di Arizona, Georgia, Nevada, dan North Carolina. Keduanya masih menguasai wilayah-wilayah tradisional basis partai pendukungnya. Tim Biden melihat peluang momen ini akan menjadi saat yang tepat untuk meningkatkan kampanye pengendalian senjata api
program prioritas Biden di masa kepresidenannya. Mereka berharap topik ini akan menarik perhatian publik Amerika mengingat kekerasan bersenjata ternyata menembus tokoh top sekalipun berpengamanan sangat kuat. Pidato Joe Biden di ruang oval Gedung Putih sekali lagi dijajal sebagai langkah simbolik untuk menekan polarisasi dan menurunkan tingkat konflik di akar rumput. Sayangnya Joe Biden dan elit Demokrat mungkin tidak menyadari mereka juga turut andil menciptakan atmosfer politik yang panas, penuh permusuhan dan kebencian. Joe Biden sejauh ini tampaknya tetap ingin bertahan, berusaha untuk terus meyakinkan dirinya fit dan siap bertarung melawan Donald Trump dan kembali memimpin Amerika. Pekan-pekan berikutnya akan menjadi ujian terberat bagi Joe Biden dan Demokrat saat Trump mungkin akan memompa momentum penderitaan dirinya sebagai jualan kampanye. Kalangan Demokrat menyadari Trump berhasil mengelola kejadian yang menimpanya dan menjadikan peristiwa itu sebagai titik tolak perlawanan atas lawan-lawan politiknya. Trump tidak akan mengendur sekalipun deretan masalah terus diarahkan kepadanya sejak ia lengser dari Gedung Putih, dikalahkan Joe Biden yang didampingi Kamala Harris. Konvensi Nasional Demokrat akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2024 di Chicago, Illinois. Tim Joe Biden berharap di sisa waktu menuju konvensi bisa memperpendek jarak ketertinggalan dari Donald Trump. Satu peluang yang bisa dikapitalisasi adalah jika Donald Trump mengubah retorikanya belakangan ini. Beberapa minggu setelah debat di Atlanta, Donald Trump menahan diri untuk tidak menyerang usia dan fisik Joe Biden. Trump tampak mengambil sikap yang lebih moderat dalam isu-isu seperti aborsi, topik yang selama ini jadi program politik Demokrat dan itu dilakukan sejak lama. Perubahan sikap itu bukan karakter dan gaya asli Donald Trump. Karena itu, Trump bisa saja berubah dalam tempo cepat karena memang bukan genuine dia. Apakah ini akan berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitas Joe Biden? Mungkin saja berpengaruh, tapi tampaknya tidak akan terlampau signifikan. Konflik Israel-Palestina dan konflik Rusia-Ukraina serta kebijakan Amerika Serikat mungkin akan menjadi isu cukup seksi secara domestik. Trump dalam berbagai kesempatan mengkritik aliran dana dan senjata ke Ukraina karena menghabiskan pajak rakyat Amerika, sementara Ukraina bukanlah perangnya Amerika. Ini berkebalikan dengan sikap dan pandangan tokoh-tokoh Demokrat yang umumnya dikendalikan oleh para penghasut perang, elit kompleks industri militer, dan jaringan lobi Yahudi. Joe Biden dan Demokrat secara aktif dan agresif memandang Rusia adalah ancaman bagi Barat, karena itu harus dihancurkan. Demikian juga dengan Tiongkok yang tetap dipandang ancaman terbesar bagi hegemoni Amerika di Asia Pasifik. Cina juga dianggap faktor kunci bagi Rusia yang terus melanjutkan tekanannya ke Kiev dan mempertahankan supremasi militer atas pasukan Ukraina. Isu-isu ini milik Joe Biden dan ia berusaha keras menjalankan polisi nasional itu. Sementara dalam isu Palestina, kedua tokoh ini antara Joe Biden dan Donald Trump relatif memiliki kesamaan sikap dan pandangan. Joe Biden dan Donald Trump dalam konteks ini mencerminkan apa yang disebut sebagai jurang nyata dengan kehendak publik Amerika. Gerakan anti perang Ukraina dan pro-Palestina belakangan menguat di Amerika dan masuk ke kampus-kampus ternama lewat aksi para mahasiswanya dan sebagian pengajarnya. Rezim Joe Biden menolak mendengar seruan moral kemanusiaan yang ingin mencegah genosida penduduk Palestina oleh Israel. Pemerintah Joe Biden juga melakukan persekusi, intimidasi, penangkapan, pelarangan-pelarangan serta lobi-lobi politik ke kampus untuk meredam membesarnya aksi-aksi pro-Palestina itu. Jangka pendek maupun panjang, reaksi ini memberikan citra negatif bagi Joe Biden dan pemerintahan Demokrat. Tribuners, Joe Biden terus mencoba untuk menjawab keraguan publik dan khususnya Partai Demokrat atas kemampuannya menjalankan tugas sebagai pemimpin negara adidaya itu. Dalam beberapa kesempatan, ia meyakinkan bahwa hanya dirinya lah yang saat ini mampu bertarung melawan Donald Trump dan merebut kemenangan menuju Gedung Putih. Jika Demokrat terus melanjutkan nominasi Joe Biden dan meresmikan pencalonannya di Konvensi Nasional Demokrat, maka Amerika kembali akan membuat sejarah baru. Joe Biden akan menjadi
calon presiden tertua sepanjang sejarah negara itu, dan jika terpilih, Biden akan menjadi presiden tertua Amerika sejak negeri itu diproklamasikan pada 4 Juli 1776.